Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKPA Penjernihan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya mengangkat tema bagi kita Roh Kudus yang menguatkan kita. Bapak Ibu, ketika kita berada dalam kelemahan, ketika kita memiliki banyak persoalan dan pergumulan, tidak semua orang kuat, tidak semua orang bisa bertahan. Karena kebanyakan orang ketika memiliki persoalan pergumulan, fokus mereka adalah kepada persoalan dan pergumulan itu, sehingga tidak jarang terlupakan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kita pun lupa bahwa Dia telah mengirimkan penolong yang selalu menyertai, yaitu Roh Kudus yang berada di dalam setiap diri orang percaya. Nah, dalam setiap kelemahan yang dialami, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita tidak pernah terbatas. Segala maksud hati yang tidak dapat diucapkan dapat disampaikan kepada Allah oleh pekerjaan Roh Kudus. Bahkan oleh Roh, segala pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Nah, di dalam kelemahan kita, Roh Kudus akan selalu menguatkan. Inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai umat percaya. Dia menentukan dalam gumul juang kita menata dan membangun kehidupan spiritualitas, sehingga kita tidak lemah ketika kita menghadapi banyak tantangan, pergumulan dan persoalan, karena Roh Allah bekerja menyatakan kekuatan bagi kita. Karena Allah turut bekerja dalam hidup setiap orang percaya yang dikasihinya, yaitu semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, karena itu pesan firman Tuhan hari ini adalah tentang pentingnya hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Firman Tuhan mengingatkan kita pentingnya
kekuatan Roh Kudus dalam diri kita, dan pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus di dalam segala sesuatu situasi hidup yang kita jalani di dunia ini. Hidup ini dipenuhi dengan tantangan. Hidup ini dipenuhi dengan persoalan, dan semuanya itu dapat melemahkan setiap orang, siapapun kita, tua muda, miskin dan kaya, terpelajar maupun tidak, atasan ataupun bawahan, atau apapun kita, pasti akan menghadapi berbagai-bagai persoalan. Tetapi sebagai orang percaya, kita perlu memahami janji Tuhan. Kita perlu memahami janji Tuhan bahwa kita memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kita. Karena itu mari kita menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa di dalam Tuhan segala hal yang tidak mungkin bagi Dia. Dia akan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang sedang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan mengharapkan kita supaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena apa? Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan diiringi oleh Tuhan. Kita melangkah digenggam oleh Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan dan ragukan. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita, bangunlah persekutuan dengan Roh Kudus melalui doa. Senantiasa berdoa, datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengerti hidup kita. Tuhanlah yang Maha Pemurah. Dialah yang akan menjawab setiap kerinduan hati kita. Kita lemah, tetapi Tuhan Maha Dahsyat, Maha Kuat. Datanglah senantiasa bersekutu dalam doa kepadanya. Kemudian tetaplah percaya. Sakit, kebangkrutan, penderitaan, kesulitan hidup dan yang lainnya bukanlah akhir hidup kita. Itu hanya batu loncatan, di mana ketika kita mengalami setiap kesulitan itu, Roh Kudus bekerja. Dia yang kita andalkan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga apapun yang terjadi itu semakin menambah teguhnya iman kita dan percaya kita akan Tuhan yang senantiasa menyatakan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup kita. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kita pada saat ini juga sedang mengalami itu. Karena itu firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Ingat, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengarahkan, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang menuntun, dan Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan power yang luar biasa dalam diri orang percaya. Karena itu, mendekatlah kepada Tuhan. Mintalah pimpinan Roh senantiasa, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Allah dan memberkati banyak orang. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa dan Roh Kudus ada dalam diri dan hati kami yang akan senantiasa menuntun, menyertai, dan memampukan kami untuk melalui setiap pergumulan hidup di dunia ini. Karena itu Tuhan, kami mau terus bersekutu dengan Engkau, dan biarlah Roh Kudus menguatkan kami dan senantiasa menghibur kami, sehingga kami kuat menjalani kehidupan tetap dalam iman percaya dan meyakini Tuhan ada bersama dengan kami
dan tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih atas firman-Mu, kuatkan kami untuk melakukannya. Berkati kami malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.